Selamat pagi teman-teman. Seperti info dari Komti, untuk chapter ke-13-14 kita bisa lakukan secara online. Nah, karena ini sudah mendekat juga ke UAS, saya pikir saya untuk chapter 13, nanti silakan dibaca materinya. Saya sudah upload di e-learning, GTL Trisakti. Nah, yang perlu saya buat video yaitu chapter yang ke-14 dan yang terakhir ini. Untuk informasi, nanti untuk UAS ada 5 soal. Ya. Ada juga satu soal hitung-hitungan. Jadi nanti akan saya berikan kira-kira apa namanya itu kisi-kisi ya, kisi-kisi dan itu open book. Saya harapkan nanti waktu saya berikan kisi-kisi benar-benar dipelajari di rumah secara mendalam, jadi tidak nyontek. Ya, walaupun open book tapi tidak menyontek, mengerjakan sendiri. Ya. Baik, saya akan share di sini materinya untuk chapter yang ke-14. Chapter yang ke-14 yang menjadi pokok bahasan kita yaitu perhitungan persediaan konvensional vs MRP. Ya, MRP. Apa itu MRP? Nanti kita akan bahas di sini. Ya, MRP itu material requirement planning, teknik loading. Definisi. Ya, MRP adalah prosedur logis, aturan, keputusan, dan teknik pencatatan terkon, terkomputerasi, ya, terkomputerisasi yang dirancang untuk menerjemahkan JIP atau MPS menjadi kebutuhan bersih untuk semua item. Ya. MRP dikembangkan untuk membantu perusahaan manufaktur mengatasi kebutuhan akan item-item independen secara lebih baik dan efisien. MRP didesain untuk melepaskan pesanan-pesanan dalam produksi dan pembelian untuk mengatur aliran bahan baku dan persediaan dalam proses sehingga sesuai dengan jadwal produksi ya. Jangan sampai jadwal produksi terganggu karena tadi bahan baku tidak tepat datangnya atau mungkin datang tapi sudah di gudang tidak tepat masuk ke bagian produksi. Jadi didesain suatu MRP ya. Tadi tujuannya tentu agar semua smooth, semua berjalan dengan baik. Apa sih perbedaan MRP dan persediaan tradisional? Tadi MRP di sini kan saya ada kasih tahu di sini material, material kan berarti bahan baku dong ya. Bahan baku itu kan macam-macam. Bahan baku utama, bahan baku pembantu atau pendukung, material requirement planning ya. Perbedaan MRP dan persediaan tradisional ya. Ini dibuat di kolom ini yaitu untuk persediaan yang tradisional ya, sementara di kolom ini yang MRP ya. Tradisional itu pemesanan dilakukan jika telah mencapai titik reorder point ya, atau waktu pemesanan sudah tiba, ada waktu dan itu biasanya karena berulang ya, tidak banyak perubahan-perubahan. Kemudian dipakai untuk kasus kebutuhan yang tidak tergantung atau independen ya. Jadi kalau yang tadi umpamanya bahan baku ternyata berbagai macam bahan baku ya untuk satu produk. Bahan baku buat sepatu kan ada lemnya, ada solnya, ada kulit, ada benangnya. Kan nggak bisa selesai satu sepatu kalau nggak ada kulit. Ya, yang lain ada, kulitnya nggak ada. Atau sepatu nggak selesai kalau nggak ada solnya. Ya, berarti itu dependen. Sementara yang di sini yang tradisional itu adalah yang independen, tidak bergantung kepada yang lain. Perhitungan jumlah yang harus dipesan dilakukan untuk setiap item berdasarkan peramalan. Ya.
berdasarkan peramalan, ada ramalannya. Besar pesanan dihitung atas dasar pendekatan matematis dengan beberapa asumsi, ya. Ada perhitungannya dengan asumsi-asumsi. Asumsi kebutuhan bersifat kontinu dan perubahan lot tidak terlalu drastis, ya. Maksudnya di sini as usual gitu loh. Jadi tidak terlalu besar perbedaan-perbedaan permintaan, tapi itu seperti berulang-berulang dan baik volumenya, baik kuantitinya itu tidak berbeda jauh ya. Jadi itu biasanya kalau yang tradisional itu sudah ada apa namanya, udah ada planning-planningnya kapan harus diorder. Sementara MRP ya, perencanaan untuk menentukan kebutuhan bersih selalu diulang untuk memenuhi jadwal induk produksi atau keadaan persediaan ya. Selalu ada perhitungan gitu. Selalu dianalisa agar tepat. Jangan juga bahan baku terlalu banyak, tidak juga terlalu sedikit. Kalau tadi di sini itu bisa terlalu banyak ya. Kenapa bisa terlalu banyak? Ya bisa aja dipesan suatu bahan bakunya ternyata di bagian produksi mandek ya. Jadi nanti menumpuk di bagian produksi. Yang ini dipakai untuk kasus kebutuhan yang bergantung atau dependen ya, demand. Yang tadi dependen saya bilang itu dia memproduksi satu barang tapi bahan bakunya ada bermacam-macam dan saling ketergantungan satu sama lain. Umpamanya orang buat sepeda ya, pasti ada lingkarannya itu apa itu namanya, ada bannya gitu kan, ada berbagai macam di sana item-item atau toolsnya. Kemudian jumlah pesanan dihitung berdasarkan alokasi harga persediaan yang ada terhadap kebutuhan kotor. Mengevaluasi kembali validitasnya ya, tentu dilihat juga bagaimana persediaan yang ada ya. Terus nanti dilihat juga itu masa validnya atau berlakunya. Besar pesanan sesuai dengan kebutuhan suatu periode perencanaan ya. Jadi seperti diminta sekian ya adanya sekian, tidak berlebih. Bisa digunakan jika kebutuhan bersifat deterministik ya, kebutuhan determine. Oke, kelebihan MRP satu, mampu menentukan kebutuhan di saat yang tepat ya, karena tadi analisanya cukup mendalam dan mereka sudah mengantisipasi segala sesuatunya, mengantisipasi kapan sih peak 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 tulisnya peak seasonnya, ada peak season ada low season. Peak season itu pas lagi peak performa gitu kan, kalau orang olahraga umpamanya dia pas udah berlatih dengan sungguh-sungguh dia ada performanya sangat tinggi atau peak performance ya. Kemudian pembentukan kebutuhan minimal setiap item, pembentukan kebutuhan ya. Kemudian menentukan pelaksanaan rencana pemesanannya gimana rencananya. Tentu kan nggak mudah juga memesan. Diperhitungkan juga kapan dipesan, kemudian berapa banyak, dan jangka dari pesanan sampai tiba di gudang itu berapa lama gitu. Bisa juga mengantisipasi mungkin saja terjadi kenaikan harga. Kalau kenaikan harga terjadi, kita kan tahu sendiri kan, kalau umpamanya kadang-kadang pemerintah merencanakan naik BBM ya, BBM. Ketika BBM naik kan itu berdampak ke semua semua sektor gitu, transportasi, bahan baku dan lain-lain. Karena kita masih menggunakan BBM baik di mesin, baik di kendaraan. Menentukan penjadwalan ulang dan pembatalan atas suatu jadwal yang sudah direncanakan ya. Bisa dijadwal ulang ya. Rescheduling, jadwal ulang, bukan dibatalkan tapi di reschedule. Atau bisa juga pembatalan ya. Kalau di kapal kami biasanya ada yang cancel, ada yang pending, itu pending itu diundur ya. Ada cancel, ada yang pending, ada yang reschedule dan lain-lain. Pending itu biasanya karena mungkin kargonya tidak diterima, kargonya belum ready. Kemudian kadang-kadang konsignee masih punya stok banyak, dia bilang tunggu dulu, hold, di hold. Jadi di pending dulu ya. Bisa juga kadang-kadang dibatalkan ya. Kalau pembelinya ternyata mengalami kesulitan menjual barang, ya bisa dibatalkan walaupun sudah ada PO atau suatu jadwal yang sudah direncanakan. Ya. Input
Dan output untuk sistem ERP. Apa sih input? Input itu masukan kan, output itu keluaran atau hasilnya. Input itu bisa juga seperti apa namanya, bahan awal gitu. Inputnya jadwal induk produksi. Jadwal induk itu biasanya kalau namanya induk ya, bisa per bulan, bisa per semester, ya, bisa per tahun. Jadwal induk kira-kira setahun ini berapa nih? Nah, setahun itu diproduksi berapa banyak, nanti kan dibagi per bulan. Januari, Februari, sampai Desember. Tapi per bulan juga bisa dibagi-bagi. Mungkin aja di peak seasonnya di bulan-bulan tertentu di mana permintaan akan sangat tinggi. Sementara di bulan tertentu mungkin permintaan sangat rendah. Catatan keadaan persediaan, kemudian struktur produk, output, hasil, ya, memberikan catatan tentang pesanan penjadwalan yang harus dilakukan. Ya. Tadi ini input dan output untuk sistem MRP. Ya. Kemudian memberikan indikasi untuk penjadwalan ulang. Ya. Kalau ada masalah ya udah jadwal ulang aja, reschedule. Orang juga kalau umpamanya mau wisata kan gitu bisa. Oh udah kita jadwal ulang lagi, ada yang harus diperbaiki, ada yang tidak lengkap seperti itu. Atau memberikan indikasi untuk pembatalan, bisa juga seperti tadi dibatalkan. Ya. Memberikan indikasi untuk keadaan persediaan, bagaimana stoknya atau inventorinya. Langkah dasar, ya, proses pengolahan MRP, netting, netting, perhitungan kebutuhan bersih, ya, kebutuhan bersih kita itu berapa, ya, kebutuhan bahan baku seperti itu ya, dan di gudang berapa sih, ya, kebutuhan yang WIP, working in process, tengah jadi, kemudian loading, penentuan ukuran loading, ukuran load. Apa itu loading nanti ada dijelaskan di setelah ini. Load itu kan satu load, dua load, tiga load gitu. Itu seperti apa, satu takaran seperti itu ya. Kemudian offsetting, penetapan besarnya lead time, ya, berapa lama. Tentu beda ya. Kalau kita pesan barang dari Bandung ke Jakarta, itu cuma 4-5 jam udah nyampe. Tapi bagaimana kalau kita pesan dari luar pulau, dari Sumatera, lebih lama lagi. Gimana kalau dari luar negeri, dari Shanghai, ya, dari China, beda lagi. Bagaimana kalau sampai beda benua, sampai Eropa, Latin Amerika, ya, Kanada sana, itu juga berbeda kan, makin jauh. Tentu lead time-nya makin lama. Lead time, ada transit time. Explosion, perhitungan selanjutnya untuk item level berikutnya, ya. Jadi dibuat secara bertahap. Nah, tadi ukuran lot, apa sih lot itu kan gitu. Di sini satu lot berapa lembar saham, kalau dalam hal saham satu lot bisa 100 lembar. Jadi udah dibundal-bundal seperti itu ya. Ini satu lot, dua lot, tiga lot. Jadi kalau main saham itu kan per lot, bukan lembarnya. Cuma kan satu lot itu isinya 100 lembar. Berarti kalau dua lot berarti 200 lembar. Jenis lot, production, proses batch ya, macam-macam sini. Ada yang transfer batch juga, ada delivery quantity. Itu jenis-jenis lot. Oke, teknik ukuran lot merupakan salah satu proses terpenting dalam MRP. Dikategorikan sebagai teknik ukuran lot untuk suatu tingkat dengan kapasitas tak terbatas, ya, unlimited, tak terbatas. Kemudian teknik ukuran lot untuk satu tingkat dengan kapasitas terbatas, ya, ini limited, terbatas. Kemudian teknik ukuran lot untuk banyak tingkatan dengan kapasitas tak terbatas. Ya. Teknik untuk banyak tingkatan dengan kapasitas terbatas, ya. Ini yang disebut dengan teknik ukuran lot ya, yaitu proses terpenting dalam MRP. Inilah kategorinya. Pendahuluannya masih pendahuluan beberapa teknik penerapan ukuran lot satu tingkat ya, dengan asumsi kapasitas tak terbatas dan banyak dipakai secara luas. Antara lain FPR ya, FPR itu fixed period requirement ya, fix itu periodenya fix. Ada L for L ya, load for load. L for L. Ada juga fixed order quantity. Ya. Kalau tadi fixed periode. Berarti jangka waktu sebulan, seminggu, 3 bulan. Kalau ini kuantitinya berapa? Kuantiti yang dipesan 1.000, 10.000, 100.000, seperti itu. Kuantiti 500, gitu kan. Kemudian economic order quantity ya, mana yang paling hemat ketika order.
order kecil, banyak atau sedang atau combine bisa juga. Beberapa teknik penerapan ukuran lot untuk suatu tingkat dengan asumsi kapasitas tak terbatas ya. Jadi ini secara luas yang tak terbatas banyak dipakai secara luas. Neran tadi juga PR sama ya, sama dengan yang ini juga. Aduh. Oke, teknik penentuan ukuran lot mana yang paling baik dan tepat bagi suatu perusahaan tergantung pada hal-hal berikut ya. Ada faktor-faktor berikut. Variasi dari kebutuhan baik dari segi jumlah maupun periodenya ada variasinya ya. Nggak sama setiap bulan. Oh, kita tahulah permintaan di masa Lebaran, Idul Fitri, masa akhir tahun, permintaan akan baju hujan, jas hujan di musim hujan, payung di musim panas tentu berbeda-beda ya, tidak sama di setiap bulannya. Terus lamanya horizon perencanaan, ukuran periodenya mingguan kah, bulanan kah, tahunan kah, semester kah. Ya. Perbandingan biaya pesan dan biaya unit ya, saya bisa dibandingkan juga biaya pemesanannya dan biaya unitnya. Maksudnya itu biaya termasuk juga transportasi di sini, termasuk juga pembelian barang ya. Studi kasus, misalkan ada suatu perusahaan yang mempunyai data kebutuhan akan suatu kumpulan komponen sebagai berikut. Ya, periodenya ini 1 tahun, ya mulai Januari sampai Desember ya. Kemudian kebutuhan mungkin di Januari 20 ya, kemudian Februari 50. Ini sini kan kebutuhan ya, kebutuhan 80 dan seterusnya sampai di Desember 30. Dan totalnya itu 600 ya, 600 dalam 12 bulan, 12 periode ya. Tentu setiap bulannya tidak sama ya, bahkan di sini katanya di Mei ada nol gitu ya kebutuhannya. Seperti tadi mungkin di musim hujan dibutuhkan adalah apa namanya, bukan baju hangat, baju itu ya, tapi yang dibutuhkan tuh umpamanya jas hujan dan lain-lain. Yang penting juga sebaliknya musim panas ya, dan ketika musim panas apa yang kita butuhkan gitu. Harga per unit ini 150, ini harganya ya, harga per unitnya 150. Kemudian biaya simpan ya, biaya simpan 3125 unit per periode ya, biaya simpan per periode. Ini tadi ada periode 1 2 3 sekian ya. Ini. Kemudian biaya pesan pesan termasuk tadi biaya barang transportasi itu 1.500 per pesanan ya. Di studi kasusnya. Nanti kita lanjutkan lagi. Dan saya batuk ya. FOQ ya, fixed order quantity sangat spesifik untuk menentukan persediaan item. Kemudian penentuan besarnya lot dapat melalui intuisi. Intuisi itu feeling ya, kayak intuisi itu feeling. Ah udah segini nih, kayak orang menggarami sayur, ya kan karena pakai feeling kan. Ah udah nih pas nih gitu. Atau melalui faktor empirik atau sesuai dengan pengalaman ya, pengalaman masa lalu. Pengalaman kita kan kalau lebaran pasti banyak permintaan gitu. Kalau libur sekolah pasti hotel-hotel penuh, itu kan pengalaman gitu ya. Walaupun tidak pasti 100%. Kemarin ketika COVID, walaupun libur, hotel tidak penuh gitu ya. Kebijakan ini tempuh untuk item-item yang biaya pemesarannya tinggi. Ya, biasanya kalau pemesaran tinggi itu tentu yang memutuskan juga level-level manajemen yang top manajemen. Beberapa keterbatasan kapasitas atau proses yang harus dipertimbangkan antara lain batas waktu rusak ya, ada kan expired. Kalau obat itu expired, daging, roti gampang expired, rusak. Bagaimana dengan packingnya, bagus apa enggak ya? Bagaimana dengan penyimpanan dan lain sebagainya. Fix order quantity, fix itu tetap ya. Kuantitinya berarti jumlah ya, hari ini dua, besok dua, lusa dua, seperti itu. Apabila tadi ini diterapkan dalam sistem MRP, maka akibatnya besar jumlah pesanan dapat menjadi sama atau lebih besar dari kebutuhan bersih yang terkadang dibutuhkan jika ada lonjakan permintaan ya. Jadi kalau udah fix itu ya
tidak bisa mengantisipasi kalau terjadi lonjakan permintaan. Ya, umpamanya ketika COVID kemarin ya, COVID kemarin ya tentu tidak bisa memenuhi permintaan karena tiba-tiba permintaan meningkat, permintaan apa namanya masker, terus macam banyak ya, vitamin dan lain-lain. Pada studi kasus di atas sebagai contoh, ya, diberikan contoh dulu ini intuitive load-nya 180 ya contohnya. Nanti masuk di sini juga nanti kita pelajari itu 180-nya. Kemudian dilakukan pemesanan ketika jumlah kebutuhan bersih untuk beberapa periode yang akan datang mendekati. Tidak pas tapi mendekati ya. Mendekati 180. Ya. Oke, di sini kan kebutuhan nih. Kebutuhan nih. Ya. Tadi di sini katakan, saya ulangi lagi. Pada studi kasus di atas, sebagai contoh pertama ditentukan pendekatan intuitif load 180 contohnya ya. Kemudian dilakukan pemesanan ketika jumlah kebutuhan ya. Kebutuhan berarti kebutuhan di sini kebutuhan yang mana nih? Kebutuhan ini ya. Pertama 20 ya. Bulan kedua seterusnya ya. Sampai sini. Nah, tadi kan dikasih contohnya yaitu lotnya 100 intuitif itu 180 ya, 180. Nah, ini 180. Karena dia bahkan kenapa di sini 150, di sini 180, di sini 180, karena di sini 180 ya. Karena persediaan tadi dikatakan ketika mendekati 180 ya, mendekati. Nah, di sini kan mendekati 180. Yang pertama di sini 160. Mendekati 180 kan? Kayak tulis 180. Sini kan jauh dari 180, ini jauh ya. Ini 110 juga mendekati buat 150 ya. 10 10 ini juga 150 mendekati buat 180. Sini juga 150 mendekati 180. Sehingga total di sini kebutuhan itu 600 untuk periode 12 periode ya, sementara ukuran lot itu 720 ya, persediaannya 1170, 600, 720, 1170 ya. Tadi FOQ ini adalah fixed order quantity. Oke, economic order quantity EOQ ya, EOQ. Penetapan lot dengan teknik ini hampir tidak pernah dilupakan dalam lingkungan MRP karena teknik ini sangat populer dalam sistem persediaan tradisional. Oke ya. Jadi berapa sih yang dipesan gitu? Bukan soal waktunya, tapi berapa jumlahnya, kuantitinya. Dalam teknik ini besarnya lot adalah tetap ya, lotnya tetap menggunakan umpamanya satu jenis transportasi ya, tidak bermacam-macam. Perhitungan mencakup biaya pesan serta biaya simpan. Ada biaya pesan, ya, pesan membeli barang, transportasi, tentu ada biaya simpan juga di gudang, ya, storage charge. Metode ini biasanya digunakan untuk horizon perencanaan selama 12 bulan, 1 tahun, ya, Januari sampai Desember seperti yang tadi. EOQ ini sangat efektif jika digunakan dalam pola permintaan kebutuhan bersifat kontinu dan tingkat kebutuhan bersifat konstan, konstan, ya. Jadi tidak dinamikanya tidak tinggi tapi konstan terus. Pemain mintanya 1000 ya 1000 1000 1000 atau belum ada perbedaan tapi cuma sedikit ya. Enggak permintaan 1000 tiba-tiba jadi 3000 enggak seperti itu ya. Rumusnya di sini EOQ akar 2 D K per H ya. Ini rumusnya. Sementara D itu adalah demand ya, permintaannya. Sementara K itu biaya pesan. Biaya pesan. Biaya pesan itu tadi transportasi, termasuk harga barang. Kemudian biaya penyimpanan atau storage charge. Hasil perhitungan yang tadi ya, dari rumus ini kan. Ini FEOQ. Dapat di sini EOQ sama dengan ya akar 2 kali 50 kali 1500 per 3125. Dari mana 1500? Dari mana 325? Ya, nanti kita lihat di sini. Ini kan itunya, rumusnya. Ya, di depan tadi sudah ada tulis ini. Nah, ini biaya pesan 1.500 per pesanan ya. Jadi masuk ke sini ya, biaya ini
1.500 ya dibagi 3.125 ya. Tadi 3.125 itu yang ini ya, 3 H. H itu apa? Biaya simpan. Mana tadi biaya simpan? Biaya simpan mana? Kita kembali ke atas lagi. Biaya simpan nih 3.125 ya. Ya, 3.125. Harga unit 150 ya. Biaya simpan 3.125, harga unitnya 150. Dimasukin tadi ke rumus ini kan. Nah, 3.125 dapatnya dikali 1.450 dikali 3.125. Ini 1.450 kan ya. Terus dapatnya 4.531,25. Biaya pesan tadi ya 1.500, dapatnya 4.500. Nah, ini di total mendapatkan 9.031,25 untuk biaya total. Biaya total. Oke. Kemudian lot for lot ya 4 for 4. L4L ya. Teknik penetapan lot ini dilakukan dengan dasar pesanan diskrit. Teknik ini merupakan cara paling sederhana di antara metode penentuan lot yang lain. Ini sederhana ya. Teknik ini hampir selalu melakukan perhitungan kembali bersifat dinamis, terutama jika terjadi perubahan kebutuhan. Penggunaan teknik ini untuk meminimumkan kos penyimpanan. Pola ini akan sangat efektif jika digunakan pada pola kebutuhan yang memiliki sifat discontinue, tidak sama ya. Pesan kemarin ini bisa berubah-berubah, dinamikanya tinggi. Mungkin seperti masa COVID kemarin kan, sekarang tiba-tiba orang udah nggak pesan lagi kan, udah sedikit lah yang pesan masker. Kalau dulu kan kita sampai berebutan ya. Kemudian penetapan ukuran lot dengan L for L ya. Ya tadi di data-datanya ya yang diambil ini dari 1 sampai tadi 12 ya. Kemudian kebutuhannya ini tadi 20 sampai yang 30 tadi totalnya 600 ya. Kemudian ukuran lotnya ini 20 sama juga ya sampai ke sini 600 ya. Total persediaannya karena pas seperti ini jadi 0 dia kan. Semuanya total persediaan kan tepat. Biaya simpan ya 0. Ini kan biaya simpan ini karena 0 tidak ada kan sampai ini tidak ada simpan tapi digunakan semua dikali 3.125 tentu 0 ya. Biaya pesan ya 11 kali 1.500. Tadi 1.500 dari mana kita lihat tadi di ini ya 1.500 di depan tadi. Saya ulang ke sini ya. Biaya simpan ini 1.500, biaya pesan 1.500 per pesan. Dari sini diambil tadi itu yang 1.500 ya. Lagi lagi oke 1.500 dapat 16.000. Sementara biaya totalnya ya tentu 16.500 karena biaya simpannya itu 0 ya. Oke, kita lanjut. Fixed Period Requirement atau FPR bukan FPR ya. Teknik penetapan ukuran lot dengan kebutuhan periode tetap. FPR ini membuat pesanan berdasarkan periode waktu tertentu. Karena di sini juga periode ya. Sebulan kah? Kalau kalian mungkin beli belanja di market gitu, itu sekali sebulan, ya sekali 2 minggu, seperti itu. Besarnya jumlah kebutuhan tidak berdasarkan ramalan, tetapi dengan cara penjumlahan kebutuhan bersih pada periode yang akan datang. Ya. Jadi bukan dilihat ramalan. Ya, kalau kemarin pesannya 1.500, ya besok 1.500 seperti itu. Dalam teknik ini jumlah ukuran lot berubah dari selang waktu antar pemesan, tapi lotnya yang bisa berubah, namun periodenya tetap sama ya. Oke, penetapan ukuran lot dengan FPR. Ya. Di sini tadi udah ditulis ini persediaannya ya sekian. Tadi periode tetap 12, kebutuhan ini yang 600, ukuran lotnya sekian ya, sementara persediaannya seperti ini. Kemudian biaya pesan tadi kita tahu biaya pesan kan 1.500 dapat jadi dikalikan dengan 5 ya. Kemudian biaya simpan 260 kali ya 3.125 ini. Ya, 260 dari mana? Itu dari sini ya. Dari total persediaan dapatnya 812,5. Jadi total ditambahkan ini 8.312,5. Ya, itu penetapan ukuran lot dengan FPR ya. Oke, kayaknya sudah selesai ya. Agak cepat tadi, saya pikir nggak bisa terlalu lama. Biasanya mahasiswa akan menjadi ngantuk kalau terlalu lama. Memang dari
akademik juga bilang tidak boleh pemainnya lebih dari 25 menit gitu. Tapi kita udah lebih, mungkin udah hampir 1 jam. Baik, sekali lagi tolong nanti ditonton ini video ini, baru diberikan komentar, nama, kemudian nonton, membaca chapter yang ke-13 dan menonton ini chapter yang ke-14 dari jam berapa sampai jam berapa. Itu akan menjadi absen 2 ya jadinya ya, pertemuan ke-13 dan pertemuan ke-14. Nanti saya juga akan, tadi seperti di awal saya bilang, nanti akan saya berikan kisi-kisi. Kisi-kisi ini bukan seperti apa ya, udah tepat banget seperti soal enggak, tapi mendekati saja. Jadi nanti itu bisa dipelajari. Kalau dipelajari dengan sungguh-sungguh pasti bisa dijawab. Karena tujuan kita bukan hanya nilainya bagus, tapi paham mahasiswanya ya. Apa itu tadi MRP ya, paham gitu. Sehingga nanti ketika bekerja ya bisa dikerjakan dengan baik, bisa diserap di marketplace. Kemudian karena ini pertemuan kita yang terakhir, di pertemuan ke-14 sebelum puas, ya saya mohon jika ada kata-kata yang kurang berkenan, sikap yang kurang baik dari saya, secara pribadi saya mohon maaf dan mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat siang, selamat sore. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat.